Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'du. Masyiral muslimin, Bapak sekalian rahimanallahu wa iyyakum. Alhamdulillah, kita memuji Allah Subhanahu wa taala, bersyukur atas berbagai macam nikmat yang tercurah kepada kita. Di malam hari ini insyaallah kita duduk bersama kembali akan melanjutkan pembacaan kita dari kitab Arba'un Haditsan fit Tarbiyati wal Manhaj yang disusun dan ditulis oleh Fadilatul Syekh Abdul Aziz As-Sadahan hafizah ta'ala wa ra'ah. Dan di malam ini kita masih di hadis yang ke-18 yang ditulis oleh beliau. Kita baca terlebih dahulu hadisnya. Al-haditsus tsamina asyara, hadis yang ke-18. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma, dari sahabat Jabir bin Abdullah, semoga Allah mencurahkan keridhaan kepada keduanya. Anna Mu'adz bin Jabalin, bahwasanya Mu'adz bin Jabal kana yusalli ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam, Mu'adz bin Jabal salat bersama Nabi di Masjid Nabawi. Thumma ya'ti qaumahu fayusalli bihimus shalah. Kemudian beliau pulang ke kaumnya dan mengimami mereka. Faqara'a bihimul baqarah, lalu Mu'adz membaca surat Al-Baqarah. Qala fatajawwaza rajulun, maka ada seorang yang insiraf, berpaling keluar dari jamaah. Fasalla salatan khafifatan, maka lelaki tersebut salat ringan. Fabalagha dzalika Mu'adzan, maka Mu'adz, info itu sampai kepada Mu'adz. Faqala innahu munafiq, sesungguhnya orang yang keluar dari jamaah salat tadi adalah seorang munafik. Fabalagha dzalika rajul, ucapan Mu'adz tersebut bahwasanya orang yang keluar dari jamaah tadi adalah munafik, ucapan Mu'adz ini sampai ke telinga orang yang keluar dari sholat tadi. Fa'atan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi Muhammad lalu lelaki tersebut pun datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna qaumun na'malu bi aidina, sesungguhnya kami adalah suatu kaum yang bekerja dengan tangan-tangan kami. Wa naski bi nawadihina, dan kami mengairi sawah-sawah kami dengan onta-onta kami. Yang dimaksud nawadih di sini adalah onta-onta yang membawa dirigen air, ya. Baik. Wa inna Mu'adzan shalla binal barihah, tadi malam Mu'adz mengimami kami. Faqara al-Baqarah, lalu membaca surat Al-Baqarah. Fatajawaztu, kemudian aku pun keluar dari jamaah salat karena sudah capek. Faza'ama anni munafiq, dan Mu'adz mengira aku adalah seorang munafik. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka jeda Nabi ketemu sama Mu'adz
Dan Nabi berkata kepada Mu'ad, ya Mu'ad, afattanun anta, wahai Mu'ad, apakah kamu fattan? Fattan di sini ada yang menerjemahkan engkau ingin menjadi penyebab fitnah di tengah manusia, atau ada yang mengatakan, ya Mu'ad, apakah kamu ingin menguji-nguji kadar keimanan manusia? Nah, diambil dari kata fatana, fitnah. Fitnah artinya adalah imtihan, menguji. Apakah kamu ingin menguji tipikal iman dari manusia? Itu diulangi sama Nabi 3 kali. Kemudian beliau menyebutkan, kalau kamu menjadi imam, iqra, bacalah, wasyamsi wadduha, sabbihisma rabbikal a'la, wa nahwaha, dan yang semisalnya. Taib, Bapak sekalian rahimakumullah, ini adalah hadis yang ke-18, yang mana di dalam hadis ini, ya sebagaimana tadi dibacakan, intinya Mu'ad ini sholat bersama Nabi di Masjid Nabawi, kemudian pulang ke kaumnya. Kaumnya ini sebagaimana dikatakan oleh para ulama adalah Bani Salamah, yang jaraknya antar Masjid Nabawi dengan tempat komunitas mereka ini berjarak sekitar 7 kilometer. Dan di Bani Salamah ini ada masjid yang terkenal, yaitu Masjid Qiblatain. Ini adalah komunitas tempat tinggal dari Bani Salamah. Awalnya Bani Salamah itu sempat mengajukan kepada Nabi keinginan mereka untuk pindah. Ya, pindah dari mana, Pak? Dari area Masjid Qiblatain yang jaraknya 7 kilo dari Masjid Nabawi. Mereka ingin pindah mendekat dengan Nabi di mana? Di area sekitar Masjid Nabawi. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mencegah itu. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mendapatkan usulan dari Bani Salamah, kami kejauhan, kami pengen pindah saja dekat dengan Masjid Nabawi. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, dia rukum tuktabu atharukum, bahwasanya rumah kalian di sana, tamun langkah kaki kalian akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sehingga mereka pun tidak jadi untuk pindah ke dekat Masjid Nabawi, dan mereka tetap berada di tempat tinggal mereka di sana. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan ayat, ya, di Al-Qur'an, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamim mubin. Surat apa? Surat Yasin. Nah, ya, ini ada kaitannya ayat ini dengan siapa? Bani Salamah. Nah, kemudian karena orang ini satu, Pak, ya, habis kerjanya lama, udah gitu belum pulang, ini belum nyampe rumahnya di mana? Rumahnya masih 7 kilo lagi, ya, rumahnya masih 7 kilo lagi. Coba kalau misalnya bayangin masjid samping SMP SMA 9, mesti tahu, Pak, stadion itu ini Baitur Rahman yang ada payung itu. Sholat isya imamnya baca Al-Baqarah, sama kan kejadian kayak gini nanti, karena posisi masjidnya memang masjid apa? Tempat hilir mudik orang, seperti lalu lalang orang. Nah, ini kejadian yang terjadi pada lelaki ini juga gitu. Ini orang belum pulang, ya, orang ini belum pulang, habis kerja, bawa onta, ya, jadwal sholat dia sholat, dan belum nyampe rumahnya mana? Masih 7 kilo lagi nanti. Qadarullah Mu'ad baca apa? Al-Baqarah. Wah, kelamaan. Nah, seperti itu. Belum lagi yang dikejar sip. Ya, yang dikejar sip, ya, masuk malam, udah jam segini nih, kelamaan. Udah, akhirnya gimana, Pak? Lanjut type, ya. Jadi demikian. Fatajawaza rajulun, orang itu pun akhirnya berpaling keluar dari jamaah, sholat sendiri, salatan khafifatan, sholatnya
pendek seperti itu. Nah, kisah ada orang keluar sholat sendiri ini sampai ke Mu'ad bilang munafik itu. Kenapa Mu'ad bilang begitu? Mu'ad hanya menghukumi secara zahir, ya, karena beberapa sahabat mengatakan ya tidaklah ada orang meninggalkan sholat jamaah kecuali ma'lumun nifaq, orang yang memang jelas-jelas kemunafikan. Nah, omongan Mu'ad itu nyampe ke kuping orang yang tadi keluar dari sholat jamaah. Akhirnya beliau pun mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menjelaskan alasan. Nah, menjelaskan alasan, kita ini kerja tangan, ya, bawa kendaraan, belum nyampe rumah diimami oleh Mu'ad baca Al-Baqarah. Ya, kemudian ya udah saya keluar deh sampai kepada Mu'ad nyebut saya seperti orang munafik dan dia nggak terima dengan tuduhan seperti itu. Taib. Nah, kemudian Rasulullah SAW kemudian mengarahkan tadi. Taib. Sekarang kita masuk di poin yang keberapa ini? Poin yang ketiga, kita ulangi sedikit. Berkata penulis, fihi jawazu infisalil ma'mumi an salati imamihi lihajatin. Diperbolehkannya seorang makmum berpisah dari sholat imamnya, artinya berpisah, keluar diri dari sholat jamaah lihajatin, karena sebuah keperluan. Hajatnya ini macam-macam. Apakah memang hajatnya itu doriri, berkaitan dengan dirinya dan kemaslahatan orang lain, atau memang kemaslahatan dirinya saja? Kalau ngelihat di kisah ini berkaitan dengan kemaslahatan diri orang tersebut. Kalau berkaitan dengan dirinya dan orang lain, contoh misalnya pernah kejadian ada orang sholat subuh bulan Ramadan, padahal imamnya baca sederhana, sedang-sedang aja. Setelah assalamualaikum warahmatullah, tiba-tiba kabur. Ibu-ibu gaduh, kenapa? Ternyata meninggalkan bekas, ya, emas di atas karpet. Apa? Kotoran, betul. Dan waktu itu saya ada di tempat. Jadi bukan cerita orang lain. Memang saya waktu itu ada di tempat, ya, bukan urusan untuk mengisi kajian atau enggak, karena memang saya lagi ke rumah orang tua. Ya, kebetulan rumah orang tua saya sampingnya masjid. Ya sudah, kita lagi Ramadan di sana, sahur di sana. Ya, ternyata seperti itu. Pergi ternyata seperti itu. Nah ini, kalau seperti ini bagaimana? Kalau seperti ini jawaz. Ya, orang itu boleh untuk apa? Keluar dari sholat jamaah karena ada hajatnya. Apa hajatnya? Yaitu dia buang hajat tadi. Taib. Kemudian yang kedua yaitu adalah kalau seandainya seorang tersebut, ya, ini seorang tersebut datang waktu sholat, ya, di tempat umum, kemungkinan apakah di stasiun ataupun di bandara. Waktunya gambling ini, mau ngikut sholat jamaah di sini bisa, tapi kalau misalnya kelamaan potensi keretanya mau datang. Sekarang kan kalau kereta tuh nggak nunggu lama-lama, ya, paling sekitar berapa menit jalan lagi. Itu waktunya hanya mepet, ya, antara sekitar awal maghrib sampai datangnya kereta sekitar 20 menitan. Tapi dengan kondisi yang seperti itu bagaimana? Tergantung nanti siapanya imamnya. Kalau imamnya kemudian bisa bisa ngambil maslahat, ya sudah, dia baca dia baca agak cepat, kemudian dia ambil surat pendek, dibaca pada saat itu amayata sa'alun, ya sudah, boleh dia bisa, ya, nggak apa-apa dia ketika nyampe beberapa ayat seperti di hadis di hadis ini jawaz infisal seperti itu. Karena saya pernah kejadian ini 2 kali. Yang pertama adalah ketika di bandara mau berangkat mau berangkat ke umroh. Kemudian yang kedua adalah ketika mau ke Jawa seperti itu. Waktunya mepet sekali antara waktu maghrib dengan waktu datangnya kereta. Nah, maka pada saat itu akhirnya saya coba, alhamdulillah, ya, karena tempat umum seperti itu akhirnya tidak lama, ya, saya hanya bisa sholat maghrib di situ, tidak menjamak dengan isya. Naam, Allahu alam
bisawab. Jadi ini diantaranya jawaz infisal ma'mum an salati imamihi li hajatin. Nah, kemudian yang selanjutnya li hajah ini kalau memang ghalabatudz dzan, kalau memang dominan prasangkanya akan terjadi seperti itu. Ya, ada dua di sini yang akan berkecamuk di pikiran orang, imma ghalabatudz dzan atau wasawis. Apakah dominan prasangkanya itu akan terjadi, atau yang kedua adalah was-was. Contoh misalnya ada orang sholat, kemudian ketika dia sholat, saya tadi barusan kentut apa enggak ya, karena apa namanya perutnya belebek-belebek, tiba-tiba di perutnya ini apa Pak, kayak ada sesuatu yang turun. Nah, sesuatu yang turun ini nggak tahu nih apakah jadi angin atau tidak. Wasawis, maka kalau berkaitan dengan waswas, dalilnya adalah yaitu adalah la yansarif hadukum hatta yasma'a sautan aw yajida rihan. Janganlah salah seorang kalian keluar dari salatnya sampai dengar suara atau mencium bau. Kedengaran suara atau mencium bau ini sudah keluar atau belum? Sudah. Ustaz, gimana dengan tadi orang yang meninggalkan bekas emas? Nah gitu kan Ustaz, itu kan kalau mendengar suara udah keluar, kalau cium bau juga udah keluar. Nah kalau buang air besar, apakah nunggu keluar dulu seperti itu? Dalil Ustaz, ada dalilnya. Oh gimana? Wallahu a'lam bishawab, itu ghalabatudz dzan. Artinya apa? Seorang tersebut satu boleh memang memastikan yakin kalau itu sudah keluar, atau yang kedua bighalabatidz dzan, artinya berpotensi apa? Ini akan keluar. Apalagi kalau misalnya sudah buang air besar, dia lari malah kemudian nanti meninggalkan bekas yang banyak, jatuh satu, wah kan jadi repot seperti itu. Nah, sekalian rahim ya. Jadi ini bedanya antara dia berpisah atau melanjutkan. Ya, kalau kaitannya adalah ada sebuah hajat yang memang dominan atau yakin, maka dia apa? Keluar. Kalau memang tidak ya, atau masih ragu-ragu, maka lanjut seperti tadi seorang yang mungkin masuk angin, sakit perut dan yang lainnya. Baik. Kemudian yang selanjutnya, fa'atan Nabiya sallallahu alaihi wasallam, maka orang yang keluar dari shaf itu pun mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika dia tertuduh. Ya, ketika dia tertuduh dia adalah seorang yang munafik. Talabu daf'il madlamati inda ulil amri. Ya, diperbolehkannya seorang ya yang merasa terzolimi mengangkat kezoliman itu kepada ulil amri, kepada yang berwenang, kepada yang memiliki yang memegang urusan tersebut. Ya, kalau urusannya besar kepada ulil amri, kalau urusannya pekerjaan disesuaikan ya, apakah pimpinan terdekatnya itu apa, atau HRD atau kepala sekolah, kalau di warga apakah RT ataupun RW dan yang lainnya. Kapan itu terjadi? Kalau seandainya dia tidak mampu untuk menyelesaikan kedzoliman tersebut. Ada orang punya perkara A dengan B. A ini sudah mencoba menasehati B, ya kamu nggak boleh begitu, tapi si B tetap bersikukuh. Ya, si B ini tetap bersikukuh dengan apa namanya, dengan hal tersebut. Ya, maka kemudian dia nggak bisa, dia tetap merasa terzolimi, dia tidak bisa lepas dari kezoliman itu. Maka pada saat itu siapa namanya, si A boleh mengangkat perkaranya kepada yang lebih tinggi. Ketika contoh misalnya ada dua warga berselisih, ya, dua warga berselisih, si A dan si B. Nah, si A mengatakan apa? Saya punya anak kecil, bayi. Si B mengatakan apa? Wah, dia suka musik. Lalu kemudian nyetelnya bagaimana? Besar-besar sambil karaokean sampai malam, dengan mengatakan apa? Hak asasi manusia, rumah saya, karaoke saya, segala macam. Tapi anak saya masih bayi, ya udah tutup pintunya, kan seperti itu.
Sudah, artinya apa? Dia merasa terdolimi sebagai apa? Tetangga. Dia merasa terdolimi sebagai tetangga, sudah berusaha untuk menyelesaikan perkara itu dengan dirinya sendiri. Selesai atau tidak? Tidak. Ketika tidak selesai dan itu terjadi berulang-ulang, ya bahkan mungkin agak naik level sengitnya, maka si yang merasa terdolimi ini bisa menyampaikan ke siapa? Ke Pak RT. Pak RT, tolong tengahi perbedaan antara saya dengan dia, karena ini berkaitan dengan apa? Ketidaknyamanan. Anaknya sampai bangun kaget dan segala macam, apalagi kalau misalnya bassnya kenceng, duk-duk-duknya itu kan. Nah, terus yang kedua, murid ya berselisih dengan siapa? Dengan temannya. Ya, murid berselisih dengan temannya, kemudian apa argumennya? Bahwasanya dia merasa punya barang, punya pensil atau pulpen lah, yang memang itu karakter sekali, itu punya dia. Kenapa? Karena itu dulu pesannya apa? Apa kalau custom ya? Ya, iya, pesan-pesan seperti itu. Nah, kemudian si B mengatakan enggak, ya. Di B mengatakan apa? Enggak, itu punya dia, dengan alasan hadiah juga. Oke. Ya, akhirnya merasa tidak selesai. Bagaimana? Dia bisa menyampaikan perkara tersebut ke siapa? Ke gurunya. Taib. Seperti itu. Yang ketiga, dalam urusan pekerjaan, apabila seorang karyawan dan perusahaan sudah sepakat tentang sesuatu, apabila seorang karyawan dan kemudian tempat dia bekerja sudah sepakat dengan begini dan begitu, nah, kemudian pada saat pembagian insentif, gaji, ya dan semisalnya ternyata di luar dari yang dijabarkan di awal. Ya, dijabarkan yang di awal. Siapa yang memberikan? Bendahara. Ya, kayaknya kemarin ngomongnya begini-begini, kok pada saat apa? Pada saat pembagian tidak seperti itu. Dia sudah coba klarifikasi. Lalu kemudian bendaharanya menjelaskan ngebulet begini begitu. Dia merasa terdolimi dan dia merasa yakin hitungannya enggak seperti itu, maka bagaimana? Dia bisa mengadukan perkaranya kepada siapa? Mengajak pada pimpinan untuk di cross check apakah benar atau tidak. Nah, Bapak sekalian rahimakumullah, ini mungkin terjadi seperti contoh ada seseorang ditawarkan untuk ngajar privat. Ngajar privat hitungannya adalah apa? Hitungannya adalah jam. Ya, kalau ngajar privat begini. Kebetulan privat mungkin yang punya nama. Ketika pengajian ternyata berbeda. Ya, perhitungannya adalah berdasarkan kelipatan orang yang datang dan semisalnya, sehingga angkanya turun jauh. Ya, maka si guru ini nggak bisa ngadu, hanya ngedumel. Ya, dia mencoba menyelesaikan urusannya sendiri nggak kelar, dan kemudian dia juga mau ngomong tapi nggak enak. Ya sudah, kalau nggak bisa menyelesaikan sendiri dan nggak mau ngomong, silakan bagaimana? Silakan apa? Mengadukan apa namanya? Bersabar. Nah, sekalian ragam, seorang yang kemudian mendapatkan tawaran investasi, ya, ini untuk tawaran investasi harus dijelaskan akadnya, karena sering terjadi miss atau salah faham, atau memang kemudian salah satu diantaranya punya niat buruk. Seorang datang, apakah tujuannya meminjam uang, apakah atau yang kedua tujuannya investasi? Masing-masing punya apa, Pak? Punya dampak. Kalau misalnya bisnis minjem uang, untung rugi ya dibalikin sesuai dengan apa? Besar pinjaman akad. Minjem berapa? 50 juta. Saya minjem duit berapa? 50 juta. Oke. Jaminannya apa? Oke, jaminannya surat motor 2 misalnya seperti itu. Ya. Atau jaminannya kayak baru kenal saya aja kemarin, gitu. Karena kalau jawabannya jaminannya kayak baru kenal saya kemarin seperti itu, jaminannya apa? Kita kan tetanggaan, maka seperti itu. Ente tahu rumah saya tahu rumah ente. Oh, itu bukan jaminan itu. Taib ya, seperti itu. Maka apa yang terjadi seharusnya? Yang terjadi adalah dijelaskan semuanya. Oke, minjem 50 juta. Singkat cerita 6 bulan, setahun, ya. Dia mengatakan setelah 3 bulan dikembalikan. Setelah 3 bulan ditanyakan, wah gagal bisnisnya.
ya ininya begini begitu dan segala macam. Lalu bagaimana? Saya minta duit saya kembali. Lah kemarin kan kita sama-sama mau jalanin ini bisnis bareng, jadi kalau misalnya rugi, ya saya rugi tenaga, kamu rugi apa? Kamu rugi uang, uangmu hilang, tenaga saya capek, nggak ada itunya. Loh saya nggak ngomong kayak gitu. Seperti itu. Nah atau kemudian dia mengakui, ya, atau kemudian yang terjadi, ya mohon maaf saya belum bisa mengembalikan uangnya. Kenapa? Nanti saya butuh waktu untuk menjual ini itu dulu. Tapi kisah peminjaman itu tersebar di mana-mana. Ngomong keluarnya beda. Ngomong keluarnya beda. Si A yang minjamin 50 juta ini yang tadi nagih utang 50 juta. Kemudian tersebar di C, di D, di E, F, G dan segala macamnya. B ngomongnya gini, dia aja si A itu yang curang. Orang akad kita itu bisnis bareng, investasi. Ya, namanya investasi kalau apa? Kalau untung bagi dua, kalau rugi sama-sama tanggung. Ini ya, si A nggak punya bukti. Akhirnya apa? Dia yang meminjamkan, dia juga yang rugi, dia juga yang terkena fitnah. Taib ya. Dia juga yang terkena fitnah. Taib. Ini diantaranya. Maka ketika ada investasi seperti itu, ya, kemudian dia minjem, maka bagaimana ketika tidak dikembalikan? Silahkan ya adukan perkaranya kepada, kalau dia tidak puas dan dia ingin haknya itu kembali, kalau ingin menyesuaikan dengan aturan yang berlaku, silahkan bisa kepada pihak yang berwenang dan segala macamnya. Nah, sekalian rahimakumullah, ini diantaranya. Kemudian juga contohnya ya pungli di instansi, ya, dan yang lainnya. Sekalian rahimakumullah, ini dengan syarat apa, Pak? Dengan syarat ada bukti. Jadi ketika talabu daf'il madlamah inda ulil amri, mengangkat ya perkara atau kasus atau kezaliman yang dirasakan kepada ulil amri atau pimpinan, dia sampaikan alasannya dan jika perlu sampaikan buktinya. Karena siapa? Karena lelaki ini ketika sampai kepada Nabi ceritakan, kenapa saya keluar dari sholat jamaah? Kenapa saya keluar dari sholat jamaah? Disebutkan apa, Pak? Alasannya, kami ini kaum pekerja, bawa kendaraan, belum sampai rumah dan kita masih perjalanan pulang. Jelaskan itu. Mana saksinya? Ya orang-orang ada di masjid. Itu menjadi apa? Menjadi saksi. Taib. Sekalian rahimakum, ini diantaranya. Ini berkaitan dengan apa? Talabu daf'il madlamah inda ulil amri, yaitu mengangkat perkara kezaliman yang terjadi dan belum bisa diselesaikan sendiri, maka bisa mengajukan kepada siapa? Pimpinannya, ya, disesuaikan dengan area dan tempatnya. Kemudian yang selanjutnya beliau menyebutkan di sini, wa qauluhu inna qaumun na'malu bi aidina wa naski bina wadihina wa inna mu'adhan shalla binal barihah fa qara'a fatajawaztu faja'ama anni munafiq. Ya, kami pekerja segala macam, kemudian Mu'adh mengimami kami tadi malam dan kemudian sholat mengimami kami, lalu kemudian membaca surat yang panjang. Akhirnya saya pun keluar dari sholat jamaah tersebut dan Mu'adh menuduh saya sebagai saya seorang munafik. Beliau menyebutkan di sini, annal insafa wal adl fil khusuma an tadhkur ma laka wa ma alaik. Bahwasanya ketika terjadi perselisihan, maka termasuk bentuk keadilan adalah engkau menyebutkan perkara apa yang mendukungmu dan apa perkara yang kemudian memberatkanmu, ya, perkara yang jadi argumen atau perkara yang menjadi apa? Pemberat. Di titik ini
ya, di titik ini lelaki yang tadi keluar berusaha untuk insaf. Insaf itu apa? Adil. Adil itu apa? Adil. Dia menjelaskan apa argumen dia dan apa yang memberatkan dia. Argumen dia apa? Pekerja, tangan, lama, bawa kendaraan, ya. Kemudian habis itu saya sudah sholat. Orang munafik dari awal nggak ikut jamaah. Kalau dia apa? Dari awal sudah apa? Ikut sholat. Nah, Nabi yang memberatkan dia adalah dia keluar dari jamaah. Nah, itu yang memberatkan siapa, Pak? Memberatkan orang ini artinya mengakui kekurangan dirinya. Seringkali ada orang itu terjadi perselisihan, persengketaan dan segala macam hanya menyebutkan tentang argumen dia dan titik kekuatan dia. Ada sisi kelemahannya tapi disembunyiin. Nanti ketika dikatakan kamu begitu kan, iya sih. Baru seperti itu. Nah, sekalian rahimakum, ini diantaranya. Fatajawaztu, ya, kemudian saya pun keluar, faza'ama anni munafik. Ya, jadi ketika orang itu berselisih, bersengketa dan segala macamnya, ya, kemudian terjadi, maka diantara insaf adalah sampaikan. Kalau itu berkaitan kewajiban, berkaitan dengan haknya, dia meminta haknya, sampaikan saya harus begini-begini. Tapi harus ingat juga apa kekuranganmu saat urusan kewajiban. Yang sering terjadi adalah orang itu terlalu minta hak, tapi tutup mata dengan apa? Kewajiban. Yang sini minta hak, tutup mata kewajiban, yang sebelah sana minta hak, tutup mata kewajiban. Sudah nggak ada titik temu itu. Nah, sekalian ini. Jadi termasuk insaf, adil adalah ketika berselisih sebutkan apa alasanmu yang menguatkan keinginanmu, dan kalau bisa sebutkan juga hal yang memberatkanmu. Contoh di sini, satu dalam urusan utang piutang, ada orang minjem 1 juta, A minjem 1 juta kepada B, bilang nanti bulan depan 2 bulan lah, 2 bulan mau saya kembalikan. Oke, 2 bulan dikembalikan. Bulan ke berapa? Bulan ke-2 ternyata belum dikembalikan. Ditanya, iya ntar dulu. Bulan ke-3, bulan ke-4, bulan ke-5, bulan ke-6, ya, ditanya lagi, udah ada belum? Belum ada. Bulan ke-7, bulan ke-8 ngomong ke temannya yang lain, tukang bohong. Seperti itu. Di sini titiknya apa, Pak? Titik yang menguatkan dan titik yang melemahkan. Titik yang menguatkan dia adalah ketika terjadi persengketaan itu, perselisihan itu, dia titik kuatnya adalah dia sebagai pemberi pinjaman. 2, si peminjam sudah berjanji. Yang ketiga, si peminjam di deadline waktunya sudah berusaha menagih. Baik. Di bulan 3, 4, 5 dia nggak nagih. Di bulan ke berapa? 6 dia ingatkan lagi. Di bulan 7, bulan 8 dia mengeluarkan statement pembohong. Kemudian sisi harus insafnya bagaimana? Insafnya adalah dia ketika di bulan-bulan tersebut belum berusaha untuk mengingatkan dengan maksimal, ya, dia belum berusaha untuk mengingatkan dengan maksimal. Setidaknya iya sih, ya, dia punya utang sama saya, tapi saya juga malas untuk apa? Nagihnya, atau lupa untuk nagihnya, atau terlewat untuk nagihnya. Mungkin kalau dari awal-awal saya ingatkan untuk menagih, untuk kamu punya utang dan seperti itu, mungkin dia bisa menyelesaikan tepat waktu. Makanya contohnya adalah di urusan pendidikan dan segala macamnya. Misalnya ada deadline, anak itu ulangan di awal bulan, misalnya 1 November 1 November ada ulangan.
maka mungkin dari bulan 2-3 minggu sebelum ulangan itu diapain Pak? Diingatkan orang tuanya yang masih ada urusan belum selesai ini itu, untuk apa? Diselesaikan, batas waktunya sekian sehingga nanti bulan November bisa apa? Ikut. Kalau kemudian ulangannya bulan November, kemudian habis itu masuk tagihannya H-1, masuk tagihannya misalnya berapa, H-1 sebelum ulangan, maka apa yang terjadi? Orang tua apa? Panik, orang tua keder dan segala macam. Kebijakannya ketat, enggak 1 November enggak lunas, enggak bisa ulangan. 1 hari sebelumnya baru dikasih tahu. Nah, ini kemudian ketika terjadi sesuatu, ya kami enggak diingatkan. Kan udah diingatkan, ditanya lagi kapan ngingatinya? Kemarin sih. Ini. Jadi apa Pak? Poinnya adalah ketika terjadi perselisihan, termaksud insaf adalah orang itu menyebutkan apa? Argumen dia dan argumen yang memberatkan atau mengurangi poinnya dia. Contoh dalam rumah tangga, baik suami atau istri. Sekarang suaminya dulu. Suaminya mengatakan ketika terjadi perselisihan dengan istrinya, dia mengatakan apa? Ya, bahwasanya istri saya tuh susah. Kalau dikasih tahu susah, diminta untuk nyiapin makan aja susah, diminta ya untuk nganterin saya ke pintu aja ketika mau berangkat kerja aja susah, seperti itu. Ya memang nggak mau melayani suami dengan maksimal dalam urusan yang seperti itu aja, banyak ngebantahnya seperti itu. Tayyib. Lalu kemudian apa? Dia menyebutkan itu di hadapan siapa? Mungkin di hadapan orang tuanya, mertuanya dan yang lainnya. Tayyib. Dia menyebutkan yang bagi dia. Tapi sisi ketidakadilannya adalah tidak menyebutkan hal yang kurang darinya. Apa yang hal kurang darinya? 1, ketika kerja pulang terlambat terus. Yang kedua, sudah nyampe rumah pun istri dicuekin. Yang ketiga, ketika sudah nyampe rumah pun masih sibuk dengan kerjaan, dengan HP, anak-anak ditinggalkan. Sudah nyampe rumah yang dicari remote. Kenapa? Nonton Piala Dunia. Waduh, jadi apa? Piala Dunia katanya tuh nonstop ya, jamnya wah segala macam. Akhirnya apa? Dimatiin sama istrinya, ngambil remote dimatiin, TV-nya dimatiin, ditalak istrinya. Ada kejadian? Ada kejadian. Ditalak istri gara-gara apa? Gara-gara remote. Lalu sekarang terjadi begitu. Taib. Kenapa terjadi? Nah, ketika terjadi apa tadi Pak? Khusumah, pertikaian, perselisihan. Ini nggak adilnya gimana? Dia menonjolkan satu sisi kelebihannya dia, nah sisi kekurangannya dia apa kan? Disembunyikan. Ya, sisi kekurangannya dia sembunyikan. Ini dari sisi siapa? Dari sisi suami. Taib. Kemudian sekarang gantian dari sisi istri juga. Gimana? Dari sisi istri juga, misalnya begini, di kondisinya dibalik, ya, bahwasanya suami saya nggak perhatian, pulang malam, ya, kemudian anak-anak nggak diajak ngobrol, kemudian habis itu sama saya nggak nggak romantis lah, seperti itu dan segala macam. Akhirnya apa? Yang tersudut adalah suami. Ketika ada khusumah, pertikaian seperti ini bagaimana? Nah, bagaimana istrinya nggak menceritakan tentang kekurangan dirinya. Apa kekurangan dirinya? 1, ya mungkin suaminya ingin dia itu banyak ngaji, banyak menuntut ilmu. Pagi-pagi anak pada sekolah segala macam, ya, ada kajian ya di sini katanya ya. Seperti itu. Misalnya ada kajian atau di mana suruh ngaji, nggak berangkat ngaji. Terus yang kedua, kalau diajak ke tempat mertua ogah. Ada sebagian perempuan gitu, ayo dek, mumpung liburan, mah mi ke rumah orang tua saya yuk.
ah nggak usah, kamu aja lah sama anak-anak, saya di sini aja. Kan itu bikin apa namanya, bikin down. Di rumah orang tuanya si suami ditanya, mana istrimu kok nggak datang, kamu ini sebagai suami gimana sih, panjang dah diceritain dari A sampai Z dah segala macam, datangnya seneng, pulangnya semua bingung kan gitu ya. Aduh gitu. Nah ini bikin siapa namanya, bikin mood suami juga jadi apa ya, jadi mumet juga. Akhirnya ya sudahlah ya, sudah tahu mau pulang kerja, udah tahu nanti apa, hafal teksnya itu ya. Kalau saya ngomong begini, kalau lakinya ngomong gini, pasti perempuan akan jawab begini ya. Kalau misalnya ngomong template lah ya, template banget ya. Kalau misalnya, kamu sih kenapa sih kalau saya lagi ngomong tuh jangan dijawab mulu gitu. Terus habis itu di kesempatan yang lain ketika dia diem ngomong gimana, kamu gimana sih, saya ngomong masa diem aja, lah kalah soalnya ngomong sini segini ngomong diem, segala macam. Terus yang lagi ketika lagi nyerocos ngomong malah pergi, mau kemana lagi, lah kemarin katanya kalau misalnya kalau lagi ngomong udah, kalau nggak bisa ngomong kelar aja, malas ngeliat mukanya. Jadi kayaknya apa, salah aja. Tapi sekalian dalam ini, jadi apa namanya, kenapa bisa seperti itu? Tapi mungkin suami ada kurang di sini, tapi menutup apa? Iya, kekurangan pada dirinya. Ketika khusumah hanya menonjolkan dan menyebutkan sisi sebelah kurang objektif. Ini disebutkan di sini apa? Anal insaf al adl fil khusumah. Ketika terjadi apa? Perselisihan, disebutkan apa yang menguatkan dan apa yang mengurangi. Dalam sebuah teamwork, kerja tim, ternyata ada melibatkan banyak orang dan segala macam, keluar dari deadline yang sudah ditentukan, pimpinan marah besar, kenapa keluar sampai seperti ini segala macam. Titiknya adalah yang membuat gambar, yang membuat desain terlambat. Ketika bikin desain gambar terlambat, yang kemudian apa, yang setelahnya apa, mundur. Baik. Akhirnya semuanya apa, menyalahkan, ya kamu segala macam, deadline-nya hari Jumat ya, hari Jumat belum selesai, baru selesai hari Senin segala macam. Ternyata ketika dikonfirmasi sama siapa namanya, kepada si pembuat desain menjawab, saya nggak dapat rincian keinginannya kayak apa, seperti apa, maunya kayak apa. Saya sudah membuat desain di hari Jumat tanpa arahan, saya buat ditolak, ternyata maunya A, B, C, D, E, gak diomongin dari kemarin-kemarin, seperti itu. Nah, itu. Oke, solusinya gimana ketika terjadi khusumah? Setelah dievaluasi, iya terlambat. Titik terlambatnya kenapa? Oh, titik terlambatnya adalah karena si pembuat desain terlambat ya dalam menyelesaikan desain. Kemudian dia pikir, iya sih terlambat dalam menyelesaikan desain karena saya pada saat rapat kemarin memang belum menjelaskan secara detail dan terperinci. Baik ya, bisa dipahami di sini. Ini ketika apa terjadi apa, al-khusumah. Baik, kita adzan dulu sejenak, insyaallah kita lanjutkan sedikit lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa ala alihi wa sahbihi wasallam.
Alhamdulillah, wassalatu wassalamu rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Nah, sekalian rahimakumullah, ini diantaranya berkaitan dengan dua faedah yang disebutkan oleh beliau. Yang terakhir adalah al-insaf wal adl fil khusumah, yaitu adalah adil ketika terjadi perselisihan, ya, untuk menyebutkan apa yang menguatkannya dan apa yang menguranginya. Contohnya adalah ketika seorang itu beli barang online, kemudian setelah itu ternyata dia dapati pada pesanannya ada lecet. Dia tidak puas. Ketika dia tidak puas, kemudian diberikan rating 1, statement pelayanan jelek, tidak recommended, wah, dan segala macam, habis dah tuh. Taib, seperti itu. Oke, dia menyebutkan apa yang baginya, yaitu apa? Dia mendapati barangnya tidak sesuai spesifikasi disebabkan karena ada cacat atau lecet pada barang yang dipesan. Tapi tidak menyebutkan ma'alaih, apa yang kurang baginya, titik kurangnya dia apa? Ternyata dia tidak memiliki bukti otentik real, tidak direkam. Padahal di awal sebelum buka kardus ada tulisannya, Pak. Ya, tidak menerima komplain dan segala macam tanpa rekaman video pada saat membuka unboxing, seperti itu. Baik. Ini termasuk diantaranya terjadi perselisihan antara dia dengan siapa? Dengan penjual. Tapi sudah keburu memberikan apa tadi? Rating buruk, komen ya tidak bagus. Ya, ketika kemudian habis itu ada komen yang main segala macam, apalagi kemudian sudah masuk medsos, tweet segala macam tuh. Wah, warga net langsung gimana? Wah, langsung viral, dicari nama tokonya apa segala macam. Ketika ada yang kritis, coba tunjukin videonya. Iya sih, saya belum videoin lah, Mang. Ini termasuk apa namanya? Jangan sampai kemudian kezaliman melahirkan kezaliman yang lebih besar. Dia dizolimi, oke, seperti itu. Tapi kemudian komentar yang tidak bagus, rating seperti itu, penggiringan opini itu bisa menghancurkan apa namanya? Iya, bisa merugikan orang yang sudah berusaha membangun itu semua dengan susah payah. Taib. Sekalian rahimahkum, ini diantaranya. Jadi ya, di dalam syariat Islam ini sebagaimana disebutkan oleh Syekh
sadahan di sini, hendaklah seorang itu bersikap adil dalam kondisi apapun, ya, baik dia berada mungkin merasa dirinya di pihak yang benar dengan beberapa argumen yang kuat, tapi kalau seandainya ada titik yang memang tidak pas atau kurang, ya, untuk bisa menyampaikan hal tersebut, ya, sehingga bisa dicari solusi yang lebih baik. Nah, baik sekalian rahmatullah, ini diantaranya yang disebutkan, ya, intinya adalah ini juga bisa disampaikan ketika kapan? Ketika poin tadi, ketika ada kezaliman kepada pimpinan, atasan, atau orang yang berada di atasnya itu, apakah siapapun dia berada, dimanapun dia berada, ketika dia menyampaikan keluhan dan kezaliman itu, sampaikan juga tadi sikap insafnya. Insaf itu apa? Adil. Nah, Allahu a'lam bishawab. Mungkin ini yang dapat kita sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik pada berbagai macam aktivitas dan perbuatan kita, baik perkataan dan juga perbuatan. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati, mengampuni kita. Semoga Allah taala berkahi kita dimanapun berada. Semoga Allah ridai kita dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.